12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Li Gan mengajak Sung Jae untuk bertemu Monarch yang terbelenggu di Devil's Tower. Di sisi lain, Kevin yang bertemu Moraine tiba-tiba datang ke konferensi pers dan mengatakan kalau dirinya yang menusuk Li Gan di Devil's Tower. Pertarungan terjadi di sela situasi tangan buatan yang diciptakan Li Gan terpasang di tangan Stephen. Situasi sebelum konferensi pers Stephen dimulai. Kali dan Yoha masing-masing diberi misi membawa tangan yang dibuat Li Gan. Dalam hatinya Kali bersemangat. Ini misi pertamaku di Ophiuchus. Aku harus selesaikan ini dengan sempurna. Sebelum itu Li Gan bilang, tugas kalian sederhana. Aku ingin kalian mengantarkan tangan ini ke si bodoh dan si rambut putih. Ini tugas sederhana tapi sangat penting. Jadi lakukan yang terbaik. Pastikan sampai pada mereka dengan tepat. Kali mengingat itu tambah bersemangat. Jangan khawatir Tuan Li Gan, akan kupastikan ini selesai dengan sempurna. Kali dengan cepat melesat sambil meledek Yoha. Aku akan melakukan ini dengan sempurna. Kali meninggalkan Yoha. Tangan yang dibawanya menunjuk ke suatu arah. Di sana, Kevin aku datang. Di luar gedung Leo, Kevin masih dibelenggu skill Cancer. Moraine bilang, aku akan membuka ingatan yang kau simpan jauh dalam dirimu. Kevin merinding ketakutan melihat ingatan saat Li Gan ditusuk dari belakang. Moraine tertawa. Benar, saat itu kau melewati batas yang bahkan Li Gan tak bisa lewati. Bukankah karena itu kau bilang pada Capricorn kalau Li Gan akan mati? Bahkan setelah kau menusuk Li Gan, kau mengambil Heavenly Punishment sebagai jarahanmu. Setelah itu kau merasa sangat bersalah. Jadi kau memintaku mengunci ingatanmu. Sekarang apa kau paham? Sejak 20 tahun yang lalu, kita selalu berada di tim yang sama. Kevin, kau masih ingin melewati Li Gan bukan? Aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk membantumu. Aku akan memberi kekuatan yang tak pernah kau alami sebelumnya. Di sana Kevin tak bisa melawan. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan mendarat di muka Moraine. Kevin sadar Moraine terpental jauh. Ternyata itu serangan dari Kali. Kali bilang, ketemu juga kau Kevin. Aku datang menemuimu karena Li Gan ingin aku menyerahkan ini padamu. Kau bisa memegang pedang lagi dengan tangan kananmu. Kevin kemudian tertunduk. Aku tidak layak menerima tangan itu. Kali heran, tidak ada persyaratan dan tidak perlu lisensi, jadi kau bisa terima ini saja. Moraine di sana belum kalah, kemungkinan karena dia merasa bersalah pada Li Gan. Energi Cancer dikeluarkan menyelimuti area. Kevin dengan pedangnya hendak menebas, tapi mendadak sesuatu terjadi. Kevin heran, aku tahu ini. Sepertinya Cancer menarik kita ke tempat lain. Kita berada di gurun. Di sana Moraine membangkitkan kekuatannya. Simbol Divine Cancer terlihat di belakangnya. Ia bilang, aku hanya memindahkan kita ke tempat lain sehingga kita bisa bicara dengan santai. Tapi ini mungkin bisa jadi percakapan terakhir kita. Ternyata itu wujud demigod Cancer. Kau kaget bukan? Kau seharusnya menerima saat aku memberikan usulan padamu. Konferensi persnya pasti sedang ramai sekarang. Seluruh dunia pasti berpikir kalau kaulah yang melakukan semuanya. Kaulah yang menusuk Li Gan. Selamat Kevin, kau sekarang telah jadi pengkhianat manusia yang akan tercatat dalam sejarah. Kau akan segera mengatakan pada seluruh dunia bagaimana kau menusuk Li Gan. Sekarang satu-satunya caramu selamat adalah bergabung denganku. Apa kau pikir Li Gan akan duduk diam saat dia marah? Mendengar itu Kevin sejenak terdiam. Ia berkata, aku tidak peduli jika benar akulah yang menyerang Li Gan 20 tahun yang lalu. Kevin mengacungkan pedangnya. Aku takkan menghindari tanggung jawabku. Aku akan senang hati menerima hukumanku. Dan ingat,
Aku tidak akan bergabung denganmu." Moraine hanya tersenyum. "Kau masih tidak paham. Kalau begini aku tak punya pilihan lain." Habisi dia. Tiba-tiba Kali menyerang Kevin. Sontak Kevin kaget dan refleks menyerang balik. Kali langsung tumbang. Apa Kali mengkhianatiku? Tidak, bukan begitu. Di sana Kali berubah wujud. Skill transformasi Aquarius telah dihilangkan. Kevin sadar sesuatu. Itu klon Cancer yang menggunakan transformasi Aquarius. Kevin yang lengah diberi serangan kejutan dari dalam tanah. Tubuhnya ditusuk oleh skill Black Blade milik Cancer. Di tempat lain Kali heran, kemana semua orang pergi? Aku belum mengantar tangan palsu ini kepada Kevin. Kali terlihat dilindungi oleh skill of Hyokus, Snake Scale Seal. Skill of Hyokus melindungi murid Kali sementara waktu. Sialan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kevin, apa kau baik-baik saja? Di gurun Kevin tak bergerak. Dari bawah Moraine bilang, "Mengecewakan, orang terkuat nomor 2 di dunia yang setara dengan Libra mati begitu saja kalau aku gagal merekrutnya. Tidak terlalu buruk karena aku berhasil menghabisi salah satu tangan Ligan." Tak lama sebuah pesan menghubungi Moraine. "Wakil Kastelan Lord Aquarius Selphia menghubungi Anda." "Ini Selphia, Kali baru saja meninggalkan lokasi konferensi pers." Moraine menjawab, "Bagus. Ada sedikit hambatan, tapi tolong bergerak sesuai rencana." Dimengerti. Setelah itu Kevin mulai hilang kesadaran. Tapi kemudian terdengar suara, "Anak berhargaku, aku tak bisa diam dan hanya melihat saja. Aku tak punya pilihan selain ikut campur sekarang." Skill yang membelenggu Kevin perlahan membeku. Area di sekitar juga membeku. Moraine sadar itu, sudah waktunya aku bergerak juga. Ia bilang, "Untuk apa kau ikut campur masalah ini, Master of Crescent Moon?" Simbol Divine Virgo lalu muncul. Di sekitar tubuh Kevin tiba-tiba menjalar es yang menyebar. Angin dingin menyelimuti area. Moraine langsung bergerak. "Siapa yang menyangka kau akan turun ke sini secara pribadi? Kau pikir aku akan membiarkanmu melakukan itu?" Cancer Royal Skill, Pulverizing Claws. Dengan skill itu tubuh Kevin hendak diremukkan. Di tengah kesadarannya Kevin berkata, "April Blossom." Dan seketika kekuatan es meledak menghancurkan skill Moraine. Perlahan sosok Holy God Virgo menampakkan diri. "Beraninya kau berpikir untuk melukai pembantuku yang berharga. Aku takkan lagi membiarkan kau berbuat sesukamu. Kau harus membayar untuk semua yang telah kau perbuat." Pada akhirnya, tubuh Holy God Virgo turun ke bumi. Dewa suci Virgo bernama Artemis. Setelah itu Kevin tubuhnya diselamatkan. Siapa yang menyangka suatu objek dari seorang raja bahkan memiliki debuff? Artemis menggerakkan jarinya. "Dengan sesuatu seperti itu, aku tidak perlu menahan diriku lagi. Enyahlah sekarang." Dengan kekuatannya Moraine mencoba menahan. Artemis meningkatkan serangannya. Cancer Royal Skill, Abyssal Dark Style. Moraine menciptakan bola perisai untuk menghalau serangan. "Aku sedang dalam wujud demigodku. Aku tidak ada niatan untuk kalah semudah itu." Artemis menjawab, "Wujud demigod, apa kau ingin melawanku hanya dengan itu saja?" Artemis menggerakkan tangannya. Ia menciptakan banyak tombak es. Serangan itu dilancarkan. Moraine mulai kewalahan menerima serangan itu. Sebuah ledakan terjadi. Semua sumber daya Cancer digunakan, memanggil turunnya sesosok dewa suci. Artemis sadar itu. "Seharusnya kau memang memanggil dewa sucimu jika kau ingin tetap hidup." Holy God Cancer pada akhirnya turun ke bumi. Artemis bilang, "Penampilanmu menjijikan seperti biasanya, Karkinos." Dewa suci Cancer bernama Karkinos muncul. Karkinos bilang, "Artemis, jangan menghalangi rencana pembantuku." Artemis menjawab, "Omong kosong, kalianlah yang mengganggu pembantuku terlebih dahulu." Keduanya mulai bersih tegang. Kekuatan dari kedua dewa suci mulai berbentrokan. Lingkungan sekitar tidak bisa menahan kekuatan dari kedua dewa suci.
Dan di sela situasi, tiba-tiba perhatian mereka teralihkan karena sesuatu yang datang. Ternyata itu Kali yang terbang di bawah tangan buatan Ligan. Tangan itu kemudian menghantam muka Moraine. Artemis dan Karkinos sontak heran. Moraine tubuhnya menghilang. Karkinos kesal. Tak bisa aku percaya kau dikalahkan 2 kali dengan cara yang sama. Makhluk yang memanggil Dewa Suci telah musnah. Sang Dewa Suci telah dipaksa untuk kembali ke dunia para dewa. Karkinos perlahan menghilang. Kali juga heran. Sialan, aku hampir tak bisa menghentikan diriku sendiri. Aku pikir aku menabrak sesuatu yang keras. Kali mendapatkan sesuatu dari serangan itu, artefak suci, Prosword Sign Right Arm. Setelah menghancurkan kepala kepiting busuk, pecahan dari makhluk lanjutan, Anda telah mendapatkan Cancer Core Fragment. Setelah situasi mereda, Artemis mendekati Kali. Kali, jadi itu dirimu. Kau ini siapa? Kau tidak mengenalku dalam wujud ini. Kalau begitu aku akan kembali ke wujud yang sering kau lihat. Artemis merubah wujudnya. Kali mengenalnya. Jadi kau Kevin. Di sana Artemis selesai berubah wujud. Kali heran. Tunggu, ada yang aneh. Biarkan aku bertanya sekali lagi. Apa kau Kevin? Kau benar, aku adalah Kevin. Di sana Artemis berubah menjadi sosok perempuan dengan tubuh Kevin. Ia bilang, ini memang Kevin, tapi sekarang aku bukan Kevin. Karena aku meminjam tubuh Kevin untuk turun ke sini. Dewa Suci Virgo, Artemis, wujud dalam meminjam tubuh Sign. Sementara itu kondisi di konvensi pers, pertarungan masih berlangsung. Stephen dengan tangan barunya mulai menyerang. Satu cakarannya menghabisi satu Calamity. Yoha dan Hugo bersiap menyerang. Kombinasi serangan keduanya mendarat di tubuh Calamity dan membuatnya langsung tumbang. Kevin sontak kaget melihat para Calamity-nya dikalahkan. Ia hanya tertunduk. Ini tidak mungkin. Itu adalah disaster yang dibuat dari relik Monarch. Bagaimana mungkin bisa mudah dipukul mundur padahal levelnya sudah Black Class? Hugo bilang, kau tidak bisa bertarung melawan kami dengan menggunakan disaster saja, Kevin. Kalau kau ingin bertarung dengan serius, gunakan skill sektemu. Kevin mulai panik. Hugo hanya tersenyum. Kenapa kau ragu-ragu? Apa ada yang membuatmu tidak nyaman? Yoha tertawa. Kalau dia tidak mau menyerang duluan, kita saja yang maju. Yoha mengambil ancang-ancang. Tubuhnya diselimuti petir. Swiftness, Yoha melesat maju. Satu serangannya berhasil dihindari Kevin. Tapi tiba-tiba tubuh Calamity menghantam Kevin. Rasakan itu, kau tidak bisa kabur. Relik yang dipegang Kevin lalu jatuh. Dan di sana, tubuh Kevin kemudian berubah. Skill Pisces, Transform, telah dibatalkan. Ternyata itu seseorang yang menyamar menjadi Kevin. Sialan. Rencananya gagal total. Dia bilang kalau kekuatan dari Sign yang tersisa tidak akan mempan melawan disaster. Dia adalah wakil Kastelan Pisces bernama Sylvia. Mereka malah mengalahkan para disaster dengan kekuatan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ini terlalu berbahaya. Stephen bilang, si bajingan itu, dia membuat kekacauan lagi di sekteku. Hugo lalu mengambil relik yang jatuh. Sudah kuduga kau memang Kevin palsu. Aku sudah curiga saat melihat Kevin yang besar kepala, menggunakan kekuatannya dan memerintah disaster dengan seperti itu. Jadi disaster itu dikendalikan dengan relik semacam ini. Sylvia panik. Relik monaknya kenapa jatuh ke tangannya? Yoha lalu mendekat. Sylvia, aku sudah pernah mengatakan ini padamu bukan? Kemampuan aktingmu itu payah. Pokoknya kau tidak boleh meninggalkan tempat ini dalam keadaan sehat setelah semua kekacauan yang kau buat. Sylvia ketakutan di hadapan 3 orang. Matilah aku. Kenapa Cancer tidak membalas panggilanku? Cancer jawab aku. Di gurun tiba-tiba Artemis ingin muntah. Jiwa Kevin memberontak dari dalam. Keluar dari tubuhku. Artemis menahan Kevin untuk keluar. Kevin kesal. Siapa yang memberimu izin untuk turun dan mengubah jenis kelaminku lagi? Keluarlah sekarang juga. Artemis bilang,
Astaga, lihat dirimu. Padahal aku datang jauh-jauh ke sini demi menyelamatkanmu. Kau sama sekali tidak punya rasa terima kasih. Kevin jengkel, penyelamatannya sudah selesai, jadi sekarang juga kembalikan tubuhku. Berhenti menghabiskan sumber daya sekte untuk urusan yang tidak perlu. Artemis menjawab, apa gunanya mengumpulkan sumber daya dan menjadi holigat terkuat kedua kalau aku tidak menggunakannya dalam situasi seperti ini? Memangnya kau pikir lukamu itu cuma cedera ringan? Kamu mengalami cedera berat karena Dark Blade milik Cancer. Kalau aku pergi kau bakalan mati. Kevin sontak heran, ia tak bisa menolak dan hanya bisa pasrah. Apa maksudmu penampilanku akan terus seperti ini? Tentu saja sampai lukamu sembuh sepenuhnya. Kali diam-diam memotret. Kevin tambah kesal. Apa yang kau lakukan? Kali bilang, aku hanya memotret jadi tidak usah dipedulikan. Artemis menjawab, dia benar. Memang apa salahnya? Lagi pula tidak rugi kalau hanya dipotret. Artemis menciptakan tangan buatan. Situasi seperti ini jelas harus diabadikan. Artemis berpose, beberapa gaya ia perlihatkan. Kali terus memotret, Kevin marah dan hanya bisa pasrah. Tolong hentikan semua ini. Setelah itu Artemis memegang kepala Kali dan bilang, aku berterima kasih atas bantuanmu. Berkatmu kami bisa langsung pergi tidak perlu bentrok dengan Karkinos. Karena mereka berani menyerang Holy Domain Leo padahal Stephen ada di sana. Mereka mungkin juga menyerang Holy Domain kami karena Kevin tidak ada. Jadi kami harus melindungi itu. Kali bilang, kalau begitu lengan ini ambillah. Ini lengan prostetik yang dibuat Ligan untuk Kevin. Artemis menjawab, aku tidak bisa menerima lengan itu. Kevin menolaknya. Dia mengancam akan meninggalkanku kalau aku menerima lengan itu. Mengaktifkan sign unique authority. Kembali ke Holy Domain. Kami akan menyelesaikan masalah yang ada di Holy Domain kami dulu. Setelah itu kami akan menemukan Ligan dan menjelaskan semuanya. Sampaikan salam pada Ligan. Katakan padanya kalau aku berterima kasih karena dia sudah menjaga pelayanku dengan baik. Kemudian Artemis pergi meninggalkan Kali. Tunggu dulu, padahal ini misi pertama yang diberikan Tuan Ligan. Ini kegagalan yang anti klimaks. Padahal ini misiku untuk bisa masuk ke Ophiuchus. Sekarang aku malu untuk menghadap Tuan Ligan. Sementara itu di Devil's Tower, Ligan masih melihat kepingan ingatan dulu saat trade bersama Saint lainnya. Monark itu lalu muncul. Bagaimana? Kau sudah memeriksa semua ingatannya, bukan? Ligan menjawab, hampir tidak ada yang kurang. Sepertinya ingatan di tempat ini terbatas pada ingatan yang terjadi di Devil's Tower. Apa aku tidak bisa melihat ingatanmu sebagai Monark? Aku juga menginginkan informasi soal Monark yang lain. Monark itu bilang, kau malah menyusahkanku, padahal aku sudah menepati janjiku. Permintaanmu itu tidak termasuk ke dalam kesepakatan. Ligan menjawab, hentikan omong kosongmu dan berlaga seakan-akan kau membantuku. Kau bilang akan menyingkronkan ingatanmu dengan ingatanku. Dengan kata lain, kau juga bisa melihat ingatanku. Monark itu tersenyum. Astaga, tidak kuduga ternyata kepalamu seencer itu. Aku pikir aku sudah berhasil menipumu. Ternyata malah kau yang menipuku. Kenapa kau pura-pura tidak tahu? Ligan menjawab, masih ada banyak informasi yang harus kuambil darimu. Kau sendiri yang bilang kalau kau ingin sekali keluar dari tempat ini. Kalau begitu sudah waktunya kau memberikan apa yang paling kubutuhkan. Baiklah, kalau kau menginginkan ingatanku sebagai Monark, aku akan memberikannya tanpa ragu. Tapi tentu saja ingatanku itu ada harganya. Tapi daripada menyingkronkan ingatan kita berdua, lebih baik endingnya kau dan aku bersatu saja. Ligan sontak heran, apa maksudmu? Monark itu berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk menelan dunia ini. Bangkitlah sebagai Monark Ligan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.